Assalamualaikum warahmatullahi cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqu khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim وكرم وعظم على قلوبنا وقدوتنا وجدنا محمد صاحب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ihtirami, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, abna'i Rasulillah, anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus keluarga besar daripada Jiddil Habib Ali bin Salim Al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, bisa meneruskan perjuangan datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Ini udah pada lemes, udah pada ngantuk. Udah ngantuk apa belum? Jawabnya udah pada lemes, tapi pengennya semua masuk surga. Ya, semuanya pengen masuk surga. Kalau buat kebaikan bawaannya ngantuk, setannya banyak. Tapi kalau buat maksiat, buat keburukan nggak ada yang ngantuk. Karena nggak, ya setan senang. Kita duduk cuma beberapa jam baca sholawat, baca maulid udah ngantuk. Ya, kalau kita ngantri sembako dapat duit, bela-belain tuh panas-panasan, nggak bangga. Ya, bela-belain dari pagi sampai sore kita nungguin. Giliran kita pengen dapat berkahnya Nabi Muhammad, pengen dapat siapa Nabi Muhammad, udah ngantuk. Nabi Muhammad loh nggak pernah ngantuk, tiap hari mikirin umatnya, nggak bangga. Tiap hari doain umatnya, tiap hari inget sama umatnya. Tapi ketika dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada umatnya ingat akan perjuangan Nabi Muhammad? Apakah ada umatnya ingat akan pelajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita? Sedangkan kita baca maulid ada yang ngerokok, baca maulid ada yang bengong, ada yang ngantuk. Padahal maulid itu adalah perjalanan sirah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Kita pernah sekolah apa enggak? Pernah sekolah enggak? Tiap hari Senin kita ada upacara, benar? Ya, kalau udah bendera ditaikin kita semuanya hormat, benar enggak? Hormat apa bendera? Diam, nggak ada yang berisik, ya, nggak ada yang bercanda, semuanya diam. Tapi kenapa ketika kita ada upacara Maulid baginda Nabi besar Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita memuliakan Nabi Muhammad, kenapa kita nggak ada yang diem? Ya, malah apa? Malah ngerokok, malah bercanda, jalan ke sana ke sini. Padahal kita lagi baca Maulid tuh. Kita pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita pengen dekat sama Nabi Muhammad. Kita pengen memandang wajah Nabi Muhammad. Namun kenapa ketika dibacakan Maulid kita tidak ingat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka perlu kita ketahui, pada akhir zaman ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaatnya Nabi Muhammad. Ya. Nggak ada lagi tuh. Ya, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita berkumpul dengan para habaib. Tujuan kita cuma satu, pengen dikenal nanti sama Nabi Muhammad. Ya, pengen dikenal sama Nabi Muhammad di yaumil kiamat, itu yang kita inginkan. Lalu kalau kita berkumpul, ya, hanya duduk, tidak ada niatan pengen bertemu dengan Nabi Muhammad, pengen memandang wajah Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad akan melihat kepada kita? Kalau dalam hati kita gak ada keinginan ingin memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jalan satu-satunya kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai saat ini kita buka lagi sejarah hidup Rasulullah. Kita buka lagi bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dengan sahabat Nabi Muhammad. Kita buka lagi bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena umat Islam saat ini mereka telah melupakan daripada sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih mengidolakan orang-orang di luar sana dibanding mengidolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad pagi, siang, sore, malam mikirin kita. Gak mau satupun umatnya masuk ke dalam neraka. Pengennya semua masuk ke dalam surga. Ya, pengennya semua masuk ke dalam surga. Tapi kenapa pada saat ini umatnya melenceng daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad? Umatnya tidak mau buka lagi bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad hati kita bergetar? Apakah ketika kita mendengar Nabi Muhammad air mata kita bercucuran ketika ingat Nabi Muhammad? Seperti sahabat Nabi Muhammad, ketika sahabat Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad satu hari saja, para sahabat Nabi Muhammad sakit. Sahabat Nabi Muhammad menangis karena satu hari tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita? Mata yang tiap hari dipakai maksiat, telinga yang tiap hari dipakai maksiat, lisan yang bicaranya maksiat. Apakah kita pantas bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Ya. Apakah kita pantas mendengar daripada panggilan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seumur hidup kita, bagaimana kita tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal setiap kita mendengar lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad, hati kita bergetar ingat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita ingat akan perjalanan Nabi Muhammad, apalagi tadi membaca Maulid Nabi Muhammad yang dibacakan oleh anak cucu Nabi Muhammad, saya yakin Nabi Muhammad hadir ke tempat ini. Saya yakin Nabi Muhammad melihat kepada kita, ingin memberikan keberkahannya kepada kita, karena yang membaca daripada anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sambung menyambung darahnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pikirkan pada malam hari ini, kita renungkan pada malam hari ini, pengajian banyak yang dibubarkan, benar.
Ya, di kota-kota nggak ada pengajian. Ya, di kota-kota nggak ada maulid. Di kota-kota sholat Jumat itu susah. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini, di kampung ini kita masih bisa membaca Maulid Nabi Muhammad, kita masih bisa berkumpul bersama-sama, ya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut syukuri nikmat Allah yang sangat besar ini. Karena kalau kita tidak berkumpul bersama-sama, kita tidak berkumpul dengan para habaib, kita tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, maka hati kita akan mati. Yang tadinya kita rajin ibadah, malas ibadah karena kita nggak pernah berkumpul memandang wajah daripada anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya kita rajin bersama-sama membaca maulid, setiap kampung, setiap kota ada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat ini banyak yang dibubarkan, pengajian banyak yang ditutup, sholat Jumat banyak yang dibubarkan. Tapi di kampung ini alhamdulillah, mudah-mudahan kampung ini terhindar daripada para bahaya. Mudah-mudahan kampung ini terhindar daripada bencana, karena di kampung ini masih kita meramaikan daripada pembacaan maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin. Amin ya rabbal. 3 orang ini, kata Rasulullah, masuk surga tanpa hisab. Jadi langsung masuk surganya tanpa dihisab. Yang pertama apa? Alladzi yata'allaqu billah wa bi, kata Rasulullah. Orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepadaku. Ya, orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Jadi salah satunya 3 orang ini masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, dia cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, walaupun tiap hari kita maksiat, ya, tiap hari sholat kita nggak pernah khusyuk, minimal kita tiap hari perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sulit, takwa itu susah. Kata Imamul Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau mengatakan, at-taqwa ibaratun an imtisali amrillahi wa ijtinabin nawahi. Jadi takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya yang hadir, kira-kira kita udah menjalankan perintah Allah apa belum? Ini yang hadir nih, perempuan Jawa udah pada ngantuk apa belum ini? Belum? Pada nunduk aja. Pada nunduk-nunduk aja. Saya jauh dari Tangerang datang ke tempat ini. Ya, kira-kira kita udah menjalankan perintah Allah apa belum? Hah? Kita udah meninggalkan larangan Allah apa belum? Kalau kita belum menjalankan semua perintah Allah, kalau belum kita meninggalkan larangan Allah, mari kita perbaiki kehidupan kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita senantiasa ditambahkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang pertama, masuk surga tanpa hisab orang yang cinta kepada Allah. Yang kedua, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau cinta pasti ngikutin orang yang dia cintai, benar? Ya enggak? Karena al-mahabbatu tahtaju ila tadhiyah. Cinta butuh kepada pengorbanan. Benar nggak? Kalau kita nggak
nggak berkorban buat Nabi Muhammad, berarti kita nggak cinta sama Nabi. Ya, Nabi Muhammad lo berkorban buat umatnya mati-matian. Ya, buat kita luar biasa. Nggak bisa kita balas jasa Nabi Muhammad kecuali kita mengikuti al-muttaba'ah, ikut kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak kita mengerjakan sunnah Nabi Muhammad? Ya, berapa banyak kita puasa seperti puasanya Nabi Muhammad? Kalau kita belum bisa, minimal sedikit demi sedikit kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tergolong orang-orang yang termasuk cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya, wal muksiru minas salati wassalami alaiha. Pertama, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Terus orang yang membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Baca sholawat sehari berapa kali? Baca sholawat sehari berapa kali? Hah? Cuma di dalam sholat, apa di luar sholat, apa tiap nafas kita sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya yakin tiap waktu bukan sholawat, tiap waktu main HP. Bener apa enggak? Tiap waktu main HP. Itu istiqomah luar biasa. Mau tidur, bangun tidur, main HP. Coba mau tidur baca sholawat, bangun tidur baca sholawat. Semuanya jadi orang kaya mungkin. Ya, semuanya jadi orang yang berkah kehidupannya, gak bakalan susah. Ya, tapi kalau tiap hari bukanya HP, ya, tiap hari maininnya HP, gimana hidupnya mau berkah karena nggak ingat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hati kita tidak ingat sama Nabi Muhammad, walaupun kita lalai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawat itu akan diterima sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu orang yang baca sholawat sama Nabi Muhammad walaupun satu kali seumur hidupnya, maka Allah ciptakan dua malaikat. Yang satu malaikat menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad, yang satu malaikat ini akan sujud di hadapan Allah sampai orang tersebut meninggal dunia dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholawat kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana orang tiap hari sholawat, dia sholawat terus dimintakan ampun oleh para malaikat, terus disampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad akan kenal kepada kita orang yang senantiasa membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa sholawat. Tadi baca sholawat sepi-sepi aja, nggak bergetar hatinya, matanya nggak keluar air mata untuk meneteskan ingat akan perjuangan Nabi Muhammad. Kita baca sholawat sambil ingat perjuangan Nabi Muhammad, meneteskan air mata untuk Nabi Muhammad. Ya, kalau umur kita pada malam hari ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingat Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena kita umur kita nggak ada yang tahu. Yang mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, kita meninggal di dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Itu yang kita inginkan. Apalagi ketika kita meninggal, lisan kita basah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hadis yang terakhir, wal muhibbu li ahlil baiti, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Cinta nggak sama habaib? Cinta nggak sama habaib? Jawab dong yang kencang. Cinta nggak sama habaib? Cinta sama anak cucu Nabi Muhammad. Udah ngasih apa sama habaib? Udah ngasih apa sama habaib? Ya, udah ngasih apa buat habaib? Kalau kita cinta, apapun yang dipengen sama anak cucu Nabi Muhammad pasti dikasih. Ya, jangan kita mikir anak cucu Nabi Muhammad bukan minta-minta. Ya, jangan kayak gitu. Kita lihat siapa datuknya Rasulullah, karena di dalam lubuk hati Nabi Muhammad semua ada nama-namanya itu para habaib, anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan, in kana zanbun hubbu ali Muhammad fadzalika zanbun lam atubu. Kalau aku mencintai anak cucu Nabi Muhammad itu dosa buat aku, maka dengan dosa tersebut aku tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimanapun kalian berada, di tempat manapun kalian duduk, kalau di situ ada anak cucu Nabi Muhammad SAW, saya yakin Rasulullah pasti ada di situ. Rasulullah pasti hadir di tempat itu. Maka
Maka yakinin dalam hati kalian, mudah-mudahan antum semua yang hadir pada malam hari ini, ketika antum pulang nanti bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidur dan bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan pada malam hari ini yang punya dosa dosanya Allah ampuni, yang punya salahnya Allah ampuni, yang malas ibadah mudah-mudahan rajin ibadah, yang punya utang Allah lunasin utangnya, yang masih jomblo cepat dapat jodoh, yang hidupnya susah Allah gampangin hidupnya, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini, kita pulang bawa berkah Nabi Muhammad, kita pulang bawa berkah Nabi Muhammad, kita pulang bawa berkah Nabi Muhammad, kita pulang bawa berkah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kita doakan guru kita semua, almarhum birahmatil hayyul qayyum Sayyidil Am Al-Habib Salim bin Ali bin Salim Al-Habsi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah kumpulkan dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang dekat dengan beliau nanti bisa bertemu dengan beliau di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca menunjukkan kita bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahatil adyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu imani ahmadi. Rahatil adyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu imani ahmadi.
sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta doanya kepada antum semua langsung pulang ke Tangerang, mudah-mudahan Allah selamatkan dalam perjalanannya ya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.